Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurratu a'yunina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ghutil arwahi wa gidaiha wa ala alihi wa sahbihi. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya muliakan para asatiz guru kita yang sempat hadir pada malam hari ini, kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat wal afiat, disehatkan badannya oleh Allah, diberkahi umurnya oleh Allah, diberkahi rezekinya oleh Allah, diselamatkan dunia wal akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga semua jamaah Majlis Al Khairat, tim hadrah, tim patwal, remaja-remaji, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa sahabat Majlis TV yang meliput dari awal hingga saat ini, semua yang menyaksikan di rumah, pemirsa yang ada di rumah, mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam Jumat yang penuh barakah, insyaallah kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihilangkan kesusahan kita, dihilangkan kegundahan kita, diangkat derajat kita, diselamatkan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Juga jemaah yang ada di Malaysia, yang ada di Sulawesi, yang ada di Maluku, yang ada di Ternate, di Kalimantan, di mana saja berada, mudah-mudahan semua pemirsa sahabat Majlis TV dirahmati oleh Allah, diberkahi oleh Allah dan diselamatkan dunia wal akhirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberkahi umur kita. Allah masih menyempatkan kita bisa hadir di majlis ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Semoga Allah berikan rahmat. Semoga Allah keluarkan kita dari majlis akan mendapatkan kebaikan dari majlis ini. Selawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya sekalian. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sebelum saya bercerita sedikit tentang masalah kehidupan dan milad Sayyidah Fatimah Zahra, putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memanjatkan sebuah doa Fatihah buat ustaz kita yang biasa beliau duduk di sebelah kanan saya. Ustaz Mada biasa duduk di sebelah kanan saya. Malam-malam hari ini beliau tidak berada di kita secara wujudnya, tapi alam rohnya beliau ada bersama saya sekarang dan kita sekalian. Karena apa? Beliau tidak pernah alfa dalam majlis ini kalau kecuali beliau sakit, kecuali kalau beliau ada halangan. Karena beliau tahu, yang tahu kemuliaan hanya orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikatnya di akhir hayat beliau dengan sakit yang menandakan seorang yang husnul khatimah, yang meninggalnya dalam keadaan sakit perut. Ini menunjukkan seorang yang syahid meninggal dalam keadaan, salah satunya adalah orang yang dalam keadaan sakit perut. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, diberikan tempat yang tertinggi oleh Allah bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada was salihin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kalau kita baca sejarah, teringat kita satu wanita mulia, Sayyidun Nisa Alamin, pemimpin wanita alam. Siapa dia? Dialah Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, yaitu putri baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenang karena kemuliaannya. Kita membaca sirahnya, sejarahnya, karena dia adalah putri kecintaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad kalau merindukan jannah, merindukan surga, Nabi akan pergi keluar rumah menuju ke rumahnya Siti Fatimah Zahra Al-Batul. Pernah ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha wa arda, Ummul Mukminin tanya, ya Rasulullah, kemana engkau pergi? Saya melihat engkau kalau sesuatu yang menyenangkan hatimu, engkau akan pergi ke rumah Siti Fatimah Zahra. Dia bilang, engkau ingin tahu wahai Humairah. Rasulullah kalau memanggil istrinya Siti Aisyah Humairah, kemerah-merahan wajahnya. Nabi mengatakan, engkau mau tahu siapa Siti Fatimah, putriku tercinta ini? Sesungguhnya beliau ini, dia ini seperti malaikat. Kenapa seperti malaikat, seperti bidadari yang ada di jannah? Karena beliau tidak pernah haid. Kalau wanita yang lain ada haid, berhenti untuk ibadah, tapi putri beliau Siti Fatimah Zahra tidak pernah berhenti untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya luar biasa, sopan santunnya luar biasa. Umurnya hanya singkat, tapi bisa mengores sejarah yang luar biasa, bisa menjadi tauladan yang luar biasa. Umur hanya 28 tahun, umur yang sebentar, tapi bisa menggores sejarah yang luar biasa bagi kaum wanita. Wanita solehah ini sangat pemalu. Pemalu bagaikan ayah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan untuk berbicara sesuatu, meminta sesuatu kepada ayahnya, beliau malu. Dia di kehidupan beliau sangat pengasih kepada semua orang. Mau makan, di saat beliau mau makan, ada seorang yang datang mengetuk pintu rumah beliau. Siti Fatimah lagi mau makan dengan suaminya Ali, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Seorang tua mengetuk, Assalamualaikum ya Nabi Rasulullah. Salam untuk keluarga Nabi Muhammad. Adakah yang bisa saya dapatkan? Saya sudah beberapa hari tidak makan. Dibuka oleh Siti Fatimah Zahra yang mereka keluarga ini tidak ada makanan, ini cuma gandum yang kering. Yang setiap hari mau makan, pada saat itu mau makan. Pada saat mau makan lagi mau lapar, datang orang mengetuk dan meminta sesuatu kepada keluarga besar Nabi besar Muhammad SAW. Siti Fatimah Zahra mengambil makanan yang ada di piringnya, diberikan kepada orang ini. Rahim, karim, pemurah, tidak pikirkan dirinya. Inilah teladan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar sirah Nabi, Nabi mengganjal perutnya dengan batu, putrinya telah meneladaninya. Putrinya telah mengikutinya. Bukan sekedar itu saja, beliau selalu senang, bukan terpaksa melakukan kebaikan-kebaikan. Sangat santun, sangat baik sama orang, tidak pernah menyimpan dendam, tidak pernah menyimpan amarah, tidak pernah mengganggu orang, tidak pernah memberikan satu kesan yang buruk kepada siapapun. Bahkan di akhir hayat beliau, beliau malu kalau jasad beliau diusung
pakai usungan yang biasa, keranda. Kalau orang diangkat biasanya kelihatan bentuk tubuhnya. Beliau malu kalau dilihat bentuk tubuhnya. Lihat wanita salehah. Kalau kalian mau mendapatkan derajat, ikutlah wanita ini. Kenapa? Karena nanti di yaumul qiyamah beliau akan melewati sirat. Yang pertama melewati siratal mustaqim adalah Siti Fatimah Zahra al-Batul. Siapa beliau di saat itu? Semua yang meneladani beliau ada di belakang beliau. Siapa-siapa yang cinta akan ada di belakang beliau. Dan beliau akan melewati siratal mustaqim dengan begitu lajunya, begitu cepatnya. Beliau berada di depan pintu jannah, menunggu pecinta-pecinta, menunggu orang-orang yang meneladani Siti Fatimah Zahra al-Batul. Wahai umat Nabi Muhammad, kita ditinggalkan begitu lama, begitu jauh, 14 abad. Dan akhir-akhir ini satu-satu ulama telah wafat. Satu-satu ulama setiap hari di HP saya selalu berbunyi inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Si fulan meninggal dunia, Habib ini meninggal dunia, kiai ini meninggal dunia. Kalau orang biasa, biasa saja. Tapi meninggalnya ulama, ini sesuatu yang besar, satu duka yang besar. Kenapa? Karena menggantikan satu ulama tidak mudah. Apalagi ulama yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang malamnya dia sujud, yang malamnya dia menangis kepada Allah. Kita satu-satu ditinggalkan oleh mereka. Olehnya itu kita belajar dari sejarah Siti Fatimah Zahra. Siti Fatimah begitu cintanya sama baginda Nabi Muhammad, cintanya sama Rasulullah, ayah beliau, ibunda beliau. 5 tahun beliau punya umur, ibunda meninggal dunia. Umur 5 tahun sudah ditinggalkan ibu tercinta, digembleng bersama Nabi Muhammad, mengikuti dakwah Nabi Muhammad, membela Nabi Muhammad, mengikuti jalan Nabi Muhammad, sangat taat kepada orang tuanya. Inilah bukti kalau kita mau menjadi orang yang mulia, ikutlah orang mulia. Kalau kita mau angkat kita punya derajat tinggi, ikutlah orang yang punya derajat yang tinggi. Kalau kita mau selamat, ikutlah orang yang bisa menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Karena di saat itu saat-saat yang mencekam. Di dunia ini orang bisa kesana kemari santai, bisa kesana kemari buat maksiat, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menjaga dirinya dengan baik. Siti Fatimah Zahra kalau datang ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengecup keningnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi Muhammad kalau datang ke rumahnya, beliau mengecup keningnya putri tercinta Fatimah Zahra. Tanda apa? Tanda cinta, tanda kasih. Beliau mengajarkan kepada kita bagaimana kita berbakti sama orang tua. Kalau cium tangan orang tua, cium keningnya orang tua. Bukan tangannya saja, kakinya kita cium. Kita hormati orang tua kita. Kita salam sama Nabi Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Rasulullah tidak jawab salam kita. Kenapa tidak dijawab? Karena ada masalah kita sama orang tua kita. Ada masalah kita sama orang tua kita yang Allah perintahkan supaya kita harus taat sama orang tua. Wabil walidaini ihsanan, kita taat sama orang tua. Sehingga kalau kita taat sama orang tua kita, waktu kita salam, assalamu alayka ya ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, Nabi akan menjawab, wa alaikassalam ya ummati. Salam sejahtera buat umatku. Dikenal sama Nabi. Kenapa? Karena dia berbakti sama ibunya.
karena dia berbakti sama ayahnya. Ini bukti tidak langsung kepada Nabi. Nabi mengajarkan itu akhlak yang baik, adab. Akhlak dan adab ini tinggi derajatnya. Tidak bisa kita mengatakan kita sudah orang yang ahli shalah, tapi sama orang tua tidak baik adabnya. Saya dengar kemarin ada orang menggugat ibunya di pengadilan. Ada orang menggugat ayahnya di pengadilan. Ada orang yang memukul orang tuanya. Na'udzubillahi min zalik. Bagaimana mau mencium surga? Tidak bisa masuk, mencium aja sudah susah. Dan Nabi tidak akan kenal. Makanya bacalah sirah, sejarah bagaimana wanita-wanita salehah, yaitu pemimpinnya, yaitu Siti Fatimah Zahra. Akan selamat kita. Kita ini di akhir penghujung, akhir zaman, kejadian macam-macam. Orang pada buruk perbuatannya, yang dia ikut yang salah bukan yang benar. Yang dia lihat hanya dunia. Kita boleh yang dunia ini cuma dilirik bukan dilihat. Yang kita punya pandangan ini ke depan akhirat. Al-akhiratu khairul laka minal ula. Pandangan ke depan akhirat. Lirikan kita hanya dunia. Jangan dibalik. Kita memandang kepada dunia yang dilirik akhirat. Dunia hanya sementara. Pelajaran. Kemarin ada ustadz kita di samping. Ustadz Mada ada di samping kita. Sekarang kemana beliau? Beliau telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini beliau, besok giliran kita. Tidak akan meleset. Mau tua, mau muda, mau siapapun akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isi waktu kita seperti hari Jumat seperti ini. Kita baca hadis Nabi Muhammad, amalan hari Jumat. Apa amalannya? Salah satunya yaitu membaca suratul kahfi. Dalam goa Ashabul Kahfi, dalam goanya gelap, tapi mereka bisa terang. Kenapa? Karena taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca ini, kita akan dapat cahayanya Allah dari minggu ini sampai minggu ke depan, kata Nabi Muhammad SAW. Kita atur waktu kita sebelum masuk ke majelis seperti ini. Masih sholat maghrib, begitu sholat kita sudah siap Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kita zikir, kita sholat ba'dal maghrib, terus kita ambil Al-Quran, kita baca suratul kahfi sampai selesai. Kita baca suratul muluk. Setelah pas itu baru kita datang kemari dan baca ratib di sini, baca maulid. Isi waktu kita. Waktu itu kita yang atur, bukan waktu atur kita. Karena waktu ini akan berjalan cepat. Karena yang bikin kita punya waktu habis handphone. Ngobrol, bicara yang tidak karuan kesana kemari. Ada yang tidak manfaat kita buat. Rugi waktu kita. Rugi kita punya waktu. Karena hari itu telah lewat. Jam itu telah lewat. Kalau di print hari ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita buat? Orang yang merugi adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Olehnya itu, ini sudah jam berapa? Mudah-mudahan Allah kasih keselamatan buat kita sekalian. Allah keafiatan kepada kita sekalian. Hidup kita hanya singkat. Waktu kita hanya singkat. Ada seseorang di zaman Nabiullah Musa alaihi salam, orang fakir, orang yang miskin. Dia datang kepada Nabi Musa. Mereka suami istri dan keluarga ini mengatakan, Nabi Musa kalamullah, bicara sama Musa agar kita punya hidup ini bisa berubah. Kita tidak miskin seperti ini karena Nabi Musa adalah kalamullah. Bicara sama beliau. Akhirnya mereka katakan, ya Musa, tolong kami, kehidupan kami seperti ini. Tolong munajah kepada Allah agar hidup kami berubah. Nabi Musa sampaikan kepada Allah. Allah bilang, baik ya Musa, aku akan berikan mereka harta, tapi hanya cukup 1 tahun. Setelah 1 tahun berikutnya mereka akan fakir lagi, miskin kembali. Apa yang terjadi? Waktu disampaikan sama Nabi Musa kepada keluarga ini bilang, kesempatan kita hanya 1 tahun.
Harta yang banyak yang Allah kasih ini hanya untuk 1 tahun. Akhirnya mereka, keluarga ini mengatakan, kita gunakan harta ini kesempatan untuk berbuat baik kepada umat semuanya. Kita bagi harta ini, kita sedekahin harta ini agar kita punya amal di sisi Allah tinggi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan dia pelit, bukan dia kikir, bukan dia sia-siakan waktu hanya setahun, tapi dia memanfaatkan waktu dengan baik. Dia bagi hartanya, dia bersedekah sana sini, hartanya bertambah terus. Akhirnya apa yang terjadi? Lupa kalau itu sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, mereka lupa kalau itu tahun-tahun sudah bertambah. Nabi Musa yang ingat. Nabi Musa katakan kepada Allah, ya Rabb, bukankah engkau berjanji hanya setahun buat mereka? Kenapa harta mereka tambah banyak dan mereka masih mempunyai harta sampai bertahun-tahun? Ya Musa, sesungguhnya mereka tidak pelit akan kehidupan. Mereka memanfaatkan waktu dengan baik. Mereka bersedekah, mereka berinfak, mereka membagi bukan hanya untuk dia hartanya, tapi dia gunakan untuk hambaku semuanya. Olehnya itu, kalau kita mau panjang umur, kalau kita mau berkah hidup, kalau kita mau selamat dunia akhirat, gunakan waktu dengan baik. Gunakan waktu dengan baik. Harta yang kita miliki apapun, berapapun, kita manfaatkan sedekah untuk saudara-saudara kita. Harta itu akan bertambah, harta itu akan baik. Yang ketiga, jadilah orang yang saleh, orang yang baik. Hatinya baik, hatinya yang selalu tidak pernah ada dendam, tidak pernah ada membuat susah orang. Hati yang selalu membuat selamat kepada siapapun yang berada di sampingnya. Olehnya itu, kita mengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar hidup kita selamat di dunia dan selamat akhirat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyina min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Amin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bersihkan hati kami ya Allah. Bersihkan tempat pandanganmu ini ya Allah. Jangan sampai ada di hati kami kebencian kepada saudara kami ya Allah. Jangan sampai ada dendam, jangan sampai ada hasud, jangan sampai ada iri, jangan sampai ada sesuatu yang menghalangi diriku denganmu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Di bulan-bulan ini ya Allah, para ulama, para kiai, para habaib telah Engkau panggil ke hadirat-Mu ya Allah. Berikan tempat yang derajat tertinggi buat mereka semua ya Allah. Ya Allah, kami yang masih hidup, ya Allah, berikan ulama yang terbaik buat kami ya Allah. Jaga ulama kami, ulama yang lurus, ulama yang istiqamah, ulama yang taat kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Majlis-majlis ini ya Allah, majlis al-khairat, majlis nurul aulad, dan semua majlis-majlis yang ada di Bojongkulur ini ya Allah, biar semua istiqamah dalam taat kepadamu ya Allah, dalam membagi ilmu pengetahuan, dalam belajar, dalam menuntut ilmu, biar ilmu yang barakah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Biar anak-anak kami semua selamat ya Allah. Biar anak-anak kami semua dimudahkan hajatnya ya Allah. Biar anak-anak kami semua yang Engkau ridai ya Allah.
Biarkan hajat-hajatnya ya Allah, bukakan hajat-hajatnya ya Allah. Yang sakit di antara kami sembuhkan sakitnya ya Allah. Yang sedang susah hilangkan kesusahannya. Yang akan menikah dimudahkan pernikahannya. Yang belum menikah mendapatkan jodoh yang saleh-salehah ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Biar wabah yang ada ini ya Allah cepat terangkat ya Allah. Biar wabah ini cepat terangkat ya Allah. Biar wabah ini semua terangkat di Indonesia dan semua negara ya Allah. Biar umat Nabi Muhammad ya Allah, selamat umat Nabi Muhammad semuanya ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, orang tua kami yang masih hidup panjangkan umurnya ya Allah. Berkahi umurnya ya Allah. Berikanlah kami bisa berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Dua orang tua kami yang telah membesarkan kami ya Allah, merawat kami ya Allah. Kami tidak dapat membalas kebaikan mereka ya Allah. Hanya Engkau yang dapat membalas kebaikan mereka ya Allah. Setetes susu yang ibu kami memberikan kepada kami, kami tidak bisa membalasnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ayah kami yang bekerja untuk kami ya Allah, setetes keringatnya untuk kami ya Allah. Yang masih hidup dari mereka panjangkan umurnya, berkahi umurnya ya Allah. Yang telah wafat lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kumpulkan bersama Nabi, bersama siddiqin wa syuhada wa salihin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pemirsa yang ada di rumah masing-masing, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar, mudah-mudahan semuanya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menitip doa ya Allah agar hidupnya selamat dunia wal akhirah. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Mereka yang telah mengeluarkan uangnya untuk majlis, yang berbagi beras untuk fuqara wal masakin, baik setiap harinya ya Allah, setiap minggunya, setiap bulannya, untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad, terima ya Allah. Yang dia niatkan untuk orang tuanya ya Allah, biar sampai hajat ini kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سحرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانه وتحية فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Ini saja yang bisa Habib sampaikan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, dan Allah izinkan di bulan depan kita bisa kumpul di tempat ini seperti semula, dan kita bisa membaca auratus salaf, bacaan-bacaan maulid, bacaan-bacaan ratib, bacaan asmaul husna, menjadi bekal kita nanti untuk akhirat, bekal kita yang panjang yang tidak akan kembali lagi ke dunia. Manfaatkan ini, gunakan ini, niat di hati masing-masing. Ya Allah, saya niat saya akan hadir di bulan depan ya Allah. Ini kalau kita punya umur belum sampai bulan depan, Allah sudah catat dengan sempurna amal kita. Itu gunanya niat. Setiap saat mau tidur kita niat, ya Allah saya mau haji, ya Allah saya mau umrah, ya Allah saya mau sedekah, ya Allah saya mau buat kebaikan. Buat niat yang banyak, karena niat itu akan banyak kita akan dapatkan, bukan di dunia, nanti tabungan ini untuk akhirat. Itu saja, wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.